Salam jumpa lagi pada perkuliahan online analisis jabatan. Selanjutnya, kita sudah sampai pada topik hubungan dan lingkungan kerja. Yuk, kita sama-sama belajar. Korelasi jabatan adalah hubungan kerja yang dilakukan antara jabatan terkait dengan jabatan lain dalam konteks pelaksanaan tugas. Hubungan jabatan dapat berupa hubungan vertikal, atasan dengan bawahan, hubungan horizontal, hubungan dengan jabatan yang setara, hubungan diagonal, atau hubungan dengan jabatan yang lebih tinggi di organisasi yang berbeda. Contoh, purchasing staff di PTA dengan supervisor purchasing di PTB, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah suatu gambaran struktur organisasi, di mana fungsi struktur organisasi itu sebagai apa ya? Simpan jawabannya, nanti saya akan tanyakan. Baik, korelasi jabatan itu juga implementasinya sebagai komunikasi. Ini sebagai gambaran, ini level direktur, kemudian manajer, supervisor. Ini adalah komunikasi dari atas ke bawah. Kemudian ini adalah komunikasi ke atas atau dari bawah ke atas. Kemudian yang ini adalah komunikasi horizontal. Sama-sama pada level yang sama atau peer colleges. Kondisi lingkungan kerja adalah keadaan tempat bekerja yang merupakan konsekuensi keberadaan pemegang jabatan dalam melaksanakan tugas jabatan. Kondisi lingkungan kerja suatu jabatan meliputi tempat kerja, suhu, udara, keadaan ruangan, letak, keadaan tempat kerja, penerangan, suara, dan getaran. Contohnya, bagi orang teknik yang berada di pembangunan MRT atau LRT, itu seperti apa ya lingkungannya? Bisa dibayangkan kan? Itu adalah kondisi lingkungan kerja. Dibandingkan dengan karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan perbankan atau karyawan yang bekerja sebagai staf pengajar di suatu perguruan tinggi atau di suatu sekolah. Bisa dibandingkan kan kondisi lingkungan kerjanya. Keadaan risiko bahaya. Kemungkinan risiko bahaya ditentukan dari keberadaan pegawai terkait dengan lingkungan pekerjaan, penanganan bahan, proses yang dilakukan, penggunaan perangkat kerja, hubungan jabatan, dan penanganan produk yang diberikan. Jadi misalnya produknya chemical atau farmasi atau obat-obatan. Berbeda ya keadaan risiko bahayanya dibandingkan dengan staf administrasi di suatu perguruan tinggi misalnya. Contoh saja. Bisa dibayangkan ya perbedaannya untuk keadaan risiko bahaya. Kemungkinan risiko bahaya bisa bersifat fisik yang tadi kondisi lingkungan kerjanya maupun mental. Bisa dibayangkan ya, kalau mental tuh biasanya contohnya bullying at work, misalnya kayak gitu ya. Contoh aja. Next, formula penulisan uraian tugas. Tindak kerja what, objek kerja teknis, operasional how, berdasarkan, sesuai dengan, sebagai atau untuk. Pada pelajaran sebelumnya tentang wewenang dan tanggung jawab kita sudah bahas ya. Lingkup uraian tugas jabatan struktural mengacu pada POA, planning, organizing, actuating, dan controlling, plus tugas teknik sesuai tusi, tugas dan fungsinya sebagai apa, dan juga tugas tambahan lainnya. Lingkup uraian tugas jabatan fungsional berupa tugas teknis sesuai dengan tusi, tugas dan fungsi atasan langsungnya, plus membuat laporan dan tugas lainnya. Itu adalah formula penulisan uraian tugas. Contoh kata kerja untuk tugas manajerial. Nah, ini ya
kita sudah belajar di pembelajaran sebelumnya. Untuk manajerial, tugas manajerial mengacu pada aspek POAK, Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Kata kerja yang digunakan adalah merencanakan, mengarahkan, memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas atau mendelegasikan tugas bisa, membina bawahan, mengevaluasi, memeriksa hasil kerja bawahan, melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan. Jadi, aspek planning itu merencanakan contohnya, organizing ini contohnya, actuating membina bawahan contohnya, serta controlling ini contohnya ya. Bisa dipahami kan? Baik, ini adalah distribusi fungsi manajemen menurut tingkat manajemen. Jadi ini contohnya kata kerja untuk tugas-tugas manajerial. Eselon 1 itu selevel kalau di perusahaan swasta ya, direktur atau GM. Eselon 2 itu manajer atau asisten manajer. Eselon 3 itu supervisor. Dan eselon 4 itu adalah kelas staff, selevel staff. Nah, tadi sebelumnya sudah belajar juga mengenai pembuatan kata kerja, formulasi, penyusunan untuk uraian jabatan. Kalau untuk eselon 1, tugas manajemennya, distribusinya adalah menyusun kebijakan, merumuskan sasaran, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina, mengevaluasi, melaporkan, seperti itu ya. Jadi ini membacanya ini adalah matriks. Pendistribusiannya adalah ini ada garis diagonal seperti ini, yang artinya adalah tugas manajerialnya untuk eselon 1 itu paling besar proporsinya atau prosentasenya. Bisa di sini 90-10 atau 80-20%. Dan berikutnya semakin menurun berdasarkan atau mengacu pada jabatan atau leveling yang dipegangnya untuk setiap jabatan atau level posisinya. Semakin ke bawah untuk tugas manajerialnya dia akan semakin sedikit. Tapi kalau semakin sedikit kenapa? Kalau dia bisa membagi tugas, nah berarti dia bisa leadership-nya bagus, mendelegasikan ke bawahannya, gitu ya. Yang tadi itu sebelumnya adalah actuating. Kemudian mendistribusikan tugas itu sama ya, jadi mendelegasikan tugas ke bawahannya. Ini bisa dipahami ya untuk eselon manager, merumuskan program kerja, eselon 3 merencanakan operasional, kemudian eselon 4 merencanakan kegiatannya. Jadi sudah tahu bedanya ya. Ini menyusun kebijakan, ini merumuskan program kerja dari yang sudah disusun kebijakannya, kemudian merencanakan operasionalnya dari program kerja yang sudah dibuat. Kemudian untuk eselon 4 atau level staff itu merencanakan kegiatan atau sudah sampai pada pelaksanaannya secara langsung di lapangan. Ya, jadi ini adalah pure ke POAK. POAK itu adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Cara penulisan uraian tugas setingkat eselon 1. Menyusun kebijakan kegiatan diklat. Ini misalnya kebijakan kegiatan diklat berdasarkan atau sesuai dengan peraturan pemerintah nomor berapa, titik-titik. Sebagai atau agar atau untuk menunjang kinerja Departemen Pengembangan SDM. Nah, yang kedua ini terusin sendiri ya untuk objek kerjanya. Di sini kan what, how, dan why. Cara penulisan uraian tugas setingkat eselon 2. Merumuskan program kerja kegiatan diklat. Jadi sama ya contohnya. Jadi supaya inline. Merumuskan program kerja kegiatan diklat berdasarkan peraturan pemerintah nomor berapa sebagai atau untuk menunjang kinerja Departemen Pengembangan SDM. Nah, bisa diteruskan sendiri ya.
Cara penulisan uraian tugas setingkat eselon 3. Merencanakan operasional kegiatan diklat berdasarkan peraturan pemerintah nomor titik-titik sebagai penunjang kinerja Departemen Pengembangan SDM. Sama ya, jadi tata kerjanya saja yang akan dibedakan nantinya. Nah, ini diteruskan sendiri. Kemudian cara penulisan uraian tugas setingkat eselon 4. Nah, ini merencanakan kegiatannya. Tadi sudah merumuskan merencanakan kegiatan operasionalnya untuk eselon 3, sekarang sudah dalam tahap perencanaan ke bawahnya lagi. Jadi sudah masuk pada tahap pelaksanaannya di lapangan seperti apa rencananya. Merencanakan kegiatan diklat berdasarkan peraturan pemerintah nomor bla 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 sebagai penunjang kinerja Departemen Pengembangan SDM. Silahkan diteruskan sendiri untuk titik-titik. Berikutnya, contoh kata kerja jabatan fungsional umum atau JFU, jabatan fungsional umum non-manajerial. Apa aja? Menabulasikan, memasang. Kalau tukang misalnya contohnya memasang baut gitu ya. Jabatan fungsional umumnya untuk non-manajerial. Kemudian membuat, menyortir, mewawancarai, kemudian memindahkan, menyimpan, menyarankan, menyusun, mengagendakan, mengantarkan, memasang, memasukkan, menyampaikan, mengemudikan, mencatat, membersihkan, dan lain-lain dicari sendiri untuk kata kerja jabatan fungsional umum atau JFU yang non-manajerial. Ada juga menghitung, mengeluarkan, memeriksa, dan lain sebagainya. Jadi minggu depan atau next pertemuan berikutnya untuk mata kuliah online analisis jabatan kita akan membahas mengenai metode pengumpulan analisis jabatan. Baik, stay healthy, keep safe, lots of playing, and jangan lupa bahagia. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya perkuliahan online analisis jabatan.